Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ningsih. Saya adalah mahasiswi dari STAI Arisalah, program studi Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 24620236. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS program studi Sejarah Peradaban Islam. Di antara aroma sutra, nuansa sufisme, dan gemuruh pasukan Qizilbash, berdirilah sebuah dinasti yang mengubah wajah Iran dan identitas Syiah hingga hari ini. Inilah kisah dinasti Safawiyah, sebuah kerajaan yang tidak hanya membangun kekuasaan politik, tetapi juga menciptakan identitas keagamaan dan sosial yang berpengaruh besar bagi dunia Islam modern. Dinasti Safawiyah bermula bukan sebagai kerajaan, tetapi sebagai tarekat sufi yang berpusat di Ardabil, didirikan oleh Safi al-Din Ardabili pada abad ke-13. Selama beberapa generasi, tarekat ini berkembang menjadi gerakan religio militer yang sangat loyal, terutama setelah munculnya kelompok pengikut fanatik yang dikenal dengan Qizilbash, para prajurit suku Turkoman yang menganggap pemimpin Safawiyah sebagai figur karismatik sekaligus spiritual. Momentum besar datang ketika Ismail atau pemimpin muda yang berusia sekitar 14 tahun menguasai Tabriz pada tahun 1501 dan memproklamasikan dirinya sebagai Syekh Iran. Langkah monumental Syekh Ismail adalah menjadikan Syiah 12 atau 12 Syiaism sebagai agama resmi negara. Kebijakan ini tidak hanya menegaskan legitimasi religius sang raja, tetapi juga membedakan Iran dari kekaisaran tetangganya, yaitu Utsmaniyah di barat dan Uzbek di timur. Pada awal pemerintahan, dinasti Safawiyah menghadapi dilema, yaitu kekuasaan mereka tegak di atas loyalitas Qizilbash yang kuat, namun Qizilbash juga terlalu independen dan sering bertindak layaknya tuan wilayah. Ketegangan antara militer suku dan birokrasi Persia terus terjadi selama dekade awal pemerintahan dinasti. Masuk ke masa emas, kepemimpinan Syekh Abbas I, yaitu pada 1588 hingga 1629, membawa reformasi besar. Ia mengurangi dominasi Qizilbash dengan membentuk pasukan reguler baru yang terdiri dari ghulam atau budak tentara Kaukasus. Reformasi ini menstabilkan politik dan memperkuat kekuasaan pusat. Syekh Abbas juga memindahkan ibu kota ke Isfahan, menjadikannya pusat arsitektur, seni, perdagangan, dan birokrasi. Di masa ini, Iran Safawi menjadi salah satu kekuasaan besar dunia, yaitu kuat di bidang militer, kaya melalui perdagangan sutra, dan berpengaruh di jalur diplomasi internasional. Secara sosial, Iran Safawi adalah negara yang sangat beragam. Terdapat suku-suku Turkoman, Persia, Kurdi, Arab, Kaukasus, dan komunitas minoritas lainnya. Meski demikian, negara berusaha menciptakan identitas keagamaan tunggal melalui Syiah Twelver sebagai perekat sosial politik. Kekuatan sosial utama terdiri atas 3 kelompok, yaitu yang pertama ada Qizilbash, yaitu basis militer awal yang sangat loyal tetapi sulit dikontrol. Yang kedua, ada birokrasi Persia, yaitu kelompok administratif yang menjalankan pemerintahan, keuangan, dan hukum. Dan yang ketiga, ada ulama Syiah yang berperan besar dalam pendidikan hukum dan legitimasi politik raja. Secara politik, Safawiyah berada di tengah 2 kekuatan besar, yaitu Utsmaniyah dan Mughal. Hubungan dengan Utsmaniyah sering berujung pada konflik sektarian Sunni dan Syiah. Rivalitas ini mendorong Safawiyah memperkuat ideologi negara agar warganya loyal terhadap Syiah. Dalam bidang ekonomi, Safawiyah sangat bergantung pada perdagangan sutra dan jalur perdagangan internasional, serta peran para pedagang Armenia serta Persia yang menghubungkan Iran dengan Eropa dan Asia. Namun ketergantungan pada komoditas tunggal membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga dan monopoli negara. Dari perkembangan Safawiyah terdapat beberapa poin penting yang bisa kita jadikan sebagai
komentar kritis kita terhadap dinasti Safawiyah. Apa saja? Yang pertama, ada identitas agama sebagai alat integrasi negara. Penetapan Syiah sebagai agama negara berhasil menciptakan identitas kolektif yang kuat. Hal ini memperkuat stabilitas dan memudahkan mobilisasi masyarakat. Namun, strategi ini juga memicu polarisasi dengan kelompok Sunni di dalam dan luar negeri. Kebijakan pemaksaan agama pada awal pemerintahan Syekh Ismail menjadi catatan penting bahwa identitas religius negara dapat memperkuat stabilitas sekaligus memunculkan eksklusi sosial. Yang kedua, ada konflik antara kekuatan militer suku dan birokrasi. Dominasi Kizilbash pada masa awal menyebabkan instabilitas, yaitu mereka kuat, terorganisir, dan kadang tidak tunduk pada pusat. Solusi Syekh Abbas yaitu mengembangkan pasukan baru yang profesional, menjadi contoh bagaimana negara memerlukan institusi militer yang netral, bukan berbasis suku atau loyalitas pribadi. Yang ketiga, ada ketergantungan ekonomi pada sutra. Keberhasilan perdagangan sutra di masa Abbas membawa kemakmuran, tetapi ketergantungan tunggal pada satu komoditas membuat ekonomi rawan. Ketika jalur perdagangan berubah dan pendapatan menurun, negara melemah, yang akhirnya mempercepat keruntuhan Safawiyah di awal abad ke-13. Masalah modern yang dapat kita ambil sebagai contoh sebagai aplikasi pada masa sekarang yaitu ketegangan sektarian dan perpecahan identitas keagamaan di berbagai negara muslim. Dunia Islam hari ini menghadapi masalah polarisasi identitas, baik Sunni, Syiah, Islam, non-Islam, maupun kelompok internal lainnya. Dari pengalaman Safawiyah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran, yaitu yang pertama, perlunya institusi keagamaan yang moderat dan inklusif. Safawiyah membangun ulama institusional untuk memperkuat negara. Namun untuk konteks modern, lembaga keagamaan harus bersifat inklusif dan mengedepankan dialog, bukan pemaksaan. Adaptasi modern yang bisa kita lakukan untuk masa sekarang yaitu mengembangkan kurikulum madrasah dan lembaga keagamaan yang mengedepankan toleransi, sejarah lintas mazhab, serta penghargaan terhadap keagamaan. Yang kedua, ada profesionalisasi aparat keamanan. Safawiyah jatuh pada masalah ketika militer didominasi satu kelompok suku, yaitu Kizilbash. Syekh Abbas menunjukkan perlunya pasukan profesional yang tunduk pada negara, bukan kelompok tertentu. Adaptasi modern yang bisa kita lakukan yaitu memperkuat kontrol sipil terhadap militer, menghadapi politisasi aparat keamanan, dan memastikan institusi pertahanan netral secara etnis maupun sekretarian. Yang ketiga, ada diverifikasi ekonomi untuk stabilitas politik. Ketergantungan ekonomi dapat memperlemah negara saat krisis. Adaptasi yang bisa kita lakukan yaitu negara-negara muslim perlu memperkuat UMKM, diverifikasi industri, dan mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal, misalnya seperti minyak, sehingga stabilitas politik tidak mudah goyah. Dan yang terakhir, mengelola identitas agama sebagai sumber etika, bukan alat eksklusi. Identitas Syiah yang dibangun Safawiyah menjadi fondasi Iran modern, tetapi ia juga melahirkan konflik. Pelajaran penting yang bisa kita ambil itu apa? Identitas agama bisa menjadi perekat etika sosial, seperti keadilan, kemanusiaan, keberanian, dan kejujuran tanpa harus mengeksekusi kelompok lain. Dinasti Safawiyah adalah kisah tentang bagaimana sebuah gerakan spiritual kecil bisa berubah menjadi kerajaan besar yang membentuk identitas Iran hingga hari ini. Ia membawa pelajaran berharga bahwa kekuasaan politik membutuhkan legitimasi moral, stabilitas sosial, membutuhkan lembaga yang profesional, dan keberagaman harus dikelola dengan bijak. Sejarah bukan sekedar masa lalu, tetapi peta untuk menyelesaikan masalah masa kini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada masukan, silahkan dimasukkan ke dalam komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.